Selanjutnya dari 3 langkah ini rekan sekalian, ya, kita mendapatkan hasil. Yang pertama dari hasil olah TKP yang telah kita lakukan, bahwa di TKP tidak ditemukan bekas pengereman. Sekali lagi, di TKP tidak ditemukan bekas pengereman. Yang ada hanyalah skid mark atau bekas tanda gesekan antara bus dengan aspal. Artinya bahwa kendaraan pada saat melaju sampai dengan terjadinya kecelakaan tidak atau sama sekali tidak menggunakan fungsi rem. Ya. Kemudian hasil pemeriksaan yang kita lakukan, baik terhadap pengemudi maupun saksi lainnya, kita mendapatkan keterangan bahwa pengemudi atas nama Syahida, ya, atas nama Syahida, ini warga Kota Bekasi, mengetahui bahwa kendaraan tersebut bermasalah dalam fungsi rem. Ya. Ini hasil keterangan dari pengemudi maupun dari saksi-saksi lain, ya. Khususnya penumpang yang saat itu berada dalam bus yang terlibat kecelakaan. Ya. Dibuktikan 2 kali bus ini dicoba untuk diperbaiki remnya. Yang pertama di Tangkuban Perahu, ya, dilakukan oleh mekanik saudara Nana yang dipanggil oleh saudara Firman atas permintaan dari pengemudi. Perbaikan yang dilakukan adalah memperkecil jarak atau celah kanvas rem. Setelah kendaraan melaju, permasalahan itu timbul kembali di rumah makan Bang Jun. Dicoba kembali perbaikan langsung oleh kenek dan pengemudi, ya, mencoba untuk memperbaiki o-ring atau kita kenal apa, seal ya, seal ya, karet itu di apa namanya, di o-ringnya kantong udara sepoi, ya, kalau nggak salah, ya, mencoba untuk memperbaiki dengan meminjam seal kepada atau o-ring tadi kepada pengemudi lain. Tapi karena o-ring ini tidak cocok ukuran, sehingga perbaikan itu tidak jadi dilakukan dan pengemudi tetap melanjutkan perjalanannya sampai akhirnya terjadi kecelakaan lalu lintas. Ya, ini fakta yang kedua. Kemudian fakta ketiga, hasil pemeriksaan yang kita lakukan terhadap 2 saksi ahli, baik dari Dinas Perhubungan Kabupaten Serang maupun dari rekan-rekan APM, Kabupaten Subang, maupun APM, ditemukan berikut juga ditambah dengan surat atau dokumen hasil cek. Ditemukan fakta-fakta yang pertama, di dalam kantong atau ruang udara kompresor ini ditemukan campuran oli dan air. Harusnya ruang udara kompresor ini hanya berisi udara saja, tidak boleh ada campuran baik oli maupun air. Kenapa bisa timbul air? Karena ada proses pengembunan atau kondensasi yang ditimbulkan karena adanya uap air di udara yang bertemu dengan permukaan yang lebih dingin. Ya, ini proses pengembunan atau kondensasi. Kemudian kenapa sampai muncul oli di dalam tabung udara kompresor?
karena terjadi kebocoran O-ring, ya, kebocoran O-ring di relay valve, ya, menandakan bahwa perawatan ini kurang dilakukan secara rutin. Kemudian fakta kedua, hasil pemeriksaan keterangan saksi maupun surat hasil pemeriksaan cek oli pada kendaraan bus yang terlibat kecelakaan ini sudah berwarna keruh. Ini menunjukkan bahwa oli ini sudah tidak diganti dalam kurun waktu yang cukup lama. Kemudian dilakukan tes oil indikator oleh rekan-rekan kita dinas perhubungan, ditemukan bahwa di dalam minyak rem tersebut terdapat kandungan air yang melebihi 4%. Batas maksimal adalah 4%. Ini sudah melebihi 4% dengan indikator tes oil indikator ini lampu merahnya menyala. Lihat kakak sekalian. Kemudian fakta ketiga, jarak antara kanvas rem, ya, standarnya adalah 0,45 mm. Hasil pemeriksaan tadi kita temukan fakta bahwa jarak atau celah kanvas rem ini berada pada 0,3 mm. Artinya di bawah dari standar, ya, yang ditentukan oleh APM. Kemudian terakhir fakta keempat, ini cukup krusial rekan-rekan sekalian. Terjadi kebocoran di dalam ruang relay valve dan sambungan antara relay valve dengan booster. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada O-ring ini yang sudah halus atau rusak, sehingga sambungan ini tidak tertutup dengan rapat. Ini yang mengakibatkan tekanan udara angin rem ini berkurang, sehingga booster sebagai penggerak hidrolik piston tidak menghasilkan brake force atau kekuatan rem yang cukup maksimal kepada 4 los. Ya, kita dengarkan sekalian. Ada 4 faktor tadi ya. Yang pertama adalah terdapat air dan oli dalam ruang udara kompresor yang seharusnya hanya berisi udara saja. Kemudian oli ini sudah berwarna keruh, menandakan tidak diganti dalam kurun waktu yang lama, dan kandungan air sudah cukup tinggi, di atas 4%, melebihi batas ambang maksimal kandungan air dalam minyak rem. Kemudian celah kanvas rem ini juga cukup kecil, di mana standar adalah 0,45 mm, sementara faktanya adalah 0,3 mm. Dan terakhir tadi terjadi kebocoran baik di dalam valve relay valve sendiri maupun sambungan antara relay valve dan booster yang mengakibatkan kekurangan tekanan. Ini rekan-rekan sekalian, ya, fakta-fakta yang kita dapatkan di lapangan berikut dengan hasil pemeriksaan yang kita lakukan sampai ke depan. Dari hasil semua rekan sekalian, dapat kita simpulkan bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus Fajar Putra Fajar disebabkan karena adanya kegagalan fungsi rem. Ya, sekali lagi, penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas ini dikarenakan adanya kegagalan fungsi rem. Selanjutnya, berdasarkan keterangan saksi, baik pengemudi maupun penumpang lainnya, termasuk saksi ahli, berikut dengan surat atau dokumen hasil ramcek yang tentunya sudah dari pasal 184 KUHP dan sudah kita dahului dengan gelar perkara yang tadi sore sudah kita lakukan. Kita menetapkan bahwa
kecelakaan lalu kesini adalah pengemudi bis Putra Fajar atas nama saudara saya. Yang bersangkutan nanti akan kita kenakan pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2029 dengan ancaman pidana maksimal kurungan 12 tahun dan denda 24 juta rupiah.